Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kali ini bersama saya Josie Nicole. Kami lanjutkan dengan informasi. Hingga saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi masih merawat sejumlah korban luka akibat kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya di lokasi. Nadia, selamat siang. Mohon maaf atas informasinya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk dari lokasi. Dasya, selamat siang. Dasya, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Selamat siang Jose. Selamat siang Jose dan juga pemirsa. Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini kami tengah berada di selamat siang Jose dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini kami tengah berada di RSUD Bekasi, yang dimana Jose dan juga pemirsa, rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan yang diarahkan untuk menangani para korban dari kecelakaan kereta api yang terjadi pada kemarin malam. Di mana Jose dan juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tadi telah menjenguk dan juga meninjau secara langsung kondisi para korban di RSUD Bekasi ini pada tadi pagi. Di mana dalam kunjungannya ini Presiden Prabowo Subianto pasti didampingi oleh sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Perhubungan dan juga Direktur Utama KAI, pasti untuk menangani agar penanganan yang diberikan untuk para korban berjalan secara maksimal. Di mana hingga saat ini berdasarkan pantauan kami, suasana di rumah sakit ini terpantau masih cukup ramai, dipadati oleh awak media dan juga keluarga korban yang masih menunggu informasi terkini dari korban yang terkini dari para korban terjadi kecelakaan pada kemarin malam, di mana Jose dan juga pemirsa, jika dibandingkan dengan rumah sakit lain, di mana tadi kami juga sempat melihat secara langsung salah satu rumah sakit rujukan rumah sakit lainnya, yakni Rumah Sakit Bella dan juga yang lain, di mana RSUD ini menjadi salah satu titik dengan aktivitas penanganan korban yang terbilang cukup padat, di mana sejak kedatangan awal kami sejak tadi pagi, mobilitas di area rumah sakit ini sudah terlihat tinggi, dipadati oleh para keluarga korban. Sejak subuh tadi juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, korban terus berdatangan ke RSUD ini. Mereka dibawa pastinya menggunakan ambulans dari lokasi kejadian, tepatnya dari Stasiun Bekasi Timur, untuk segera mendapatkan penanganan medis. Dan hingga saat ini pemirsa dan juga Jose, berdasarkan pantauan kami, arus kedatangan korban juga masih terus berlanjut meskipun tidak sebanyak pada jam-jam sebelumnya. Proses distribusi korban juga dilakukan ke beberapa rumah sakit lainnya, tepatnya ke 8 rumah sakit lainnya. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, Jose dan juga pemirsa, kondisi korban yang dirawat di RSUD Bekasi Timur ini cukup beragam, mulai dari korban dengan luka ringan hingga luka berat yang pastinya membutuhkan penanganan intensif, di mana beberapa korban ini pastinya mengalami benturan akibat kerasnya tabrakan yang terjadi pada Senin malam. Sementara korban lain juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga langsung mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis dikarenakan kondisinya yang memerlukan perhatian khusus, di mana di RSUD Bekasi ini pemirsa dan juga Jose, berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 54 korban yang dilarikan ke rumah sakit ini, di mana 17 diantaranya masih harus dirawat di rumah sakit ini dan 15 lainnya sudah dinyatakan diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya. Dan 3 di antara lainnya, Jose dan juga pemirsa, sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan tidak hanya tenaga medis, Jose dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami, petugas lainnya juga hingga saat ini masih terlihat siaga, pastinya untuk mengatur padatnya masyarakat yang hendak menunggu informasi terkini terkait korban yang berada di yang dilarikan ke RSUD Bekasi ini. Dan juga pemirsa, jika melihat kondisi di rumah sakit ini, aktivitas di sekitar IGD hingga saat ini juga masih terus berlangsung, dan tenaga medis juga pastinya masih memantau dan juga memastikan agar korban yang dilarikan ke RSUD ini mendapatkan penanganan terbaik dan juga semaksimal mungkin. Kembali ke studio, Jose. Ya Dasya, lebih lanjut, apakah pihak daripada rumah sakit juga sekaligus melakukan proses identifikasi terhadap korban? Apakah nantinya informasinya tetap masih harus menunggu baik itu dari Basarnas maupun KAI?
Ya, Jose apakah bisa diulang pertanyaannya? Ya Dasya, terkait dengan identifikasi korban, apakah nantinya kalau keluarga mau datang ke rumah sakit bisa mendapatkan informasi nama-nama daripada korban yang dirawat di sana dari pihak rumah sakit atau memang masih menunggu informasi daripada Basarnas dan juga KAI? Ya, justru juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami hingga saat ini sudah ada pos pelayanan di mana para keluarga korban yang datang ke RSUD dapat melihat secara lengkap nama-nama para korban yang telah dilarikan ke rumah sakit ini. Di mana pemirsa, para keluarga korban tadi berdasarkan pantauan kami juga sudah banyak sekali yang datang untuk menanti informasi terbaru mengenai korban dari kecelakaan kereta api tadi malam. Tadi juga berdasarkan pantauan kami banyak keluarga korban yang sudah melakukan perbincangan dengan petugas setempat untuk memastikan agar keluarga mereka telah tertangani dengan secara maksimal di RSUD ini, di mana pemirsa tadi juga kami sempat melakukan perbincangan secara langsung dengan PT Jasa Raharja, di mana dirinya memastikan bahwa seluruh korban kecelakaan pastinya akan mendapatkan jaminan perlindungan dasar, di mana dirinya mengatakan bahwa koordinasi telah dilakukan untuk para korban ini. Koordinasi telah dilakukan sejak malam hari bersama berbagai pihak lainnya untuk memastikan agar penanganan yang diberikan tepat dan juga cepat. Untuk korban meninggal dunia, Jose dan juga pemirsa, santunan dipastikan akan diserahkan dalam waktu dekat, tepatnya dalam waktu 2 kali 24 jam setelah proses identifikasi selesai. Hingga pagi hari ini, Jose dan juga pemirsa, tercatat secara keseluruhan terdapat 7 korban meninggal dunia dengan 5 diantaranya telah teridentifikasi. Di mana selain itu, Jasa Raharja memastikan dan juga telah menerbitkan surat jaminan perawatan bagi korban luka di 8 rumah sakit. Jumlahnya mencapai sekitar 78 hingga 79 korban dan masih terus dipantau hingga saat ini. Untuk besar santunan sendiri, Jose dan juga pemirsa, untuk korban meninggal dunia mencapai 50 juta rupiah dengan tambahan 40 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra. Sementara untuk korban luka-luka, jaminan perawatan mencapai 20 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra, di mana dirinya juga mengatakan bahwa sinergi lintas instansi mulai dari operator kereta, kemudian Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah daerah hingga polisian menjadi kunci dari percepatan penanganan di sini. Dengan demikian, Jose dan juga pemirsa, bagi keluarga korban yang ingin menanti informasi terbaru mengenai korban dari kecelakaan kereta api tadi malam dapat langsung mengunjungi RSUD, di mana nama-nama korban setelah ditulis dan para masyarakat yang hendak ingin mencari tahu tentang informasi terkini terkait korban dapat langsung mengunjungi RSUD Bekasi. Kembali ke studio, Jose. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.